Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Pratama dari kelas 1231 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum Kitabes yang kedua. Oke, langsung saja, ini adalah topologinya dan penjelasannya saya taruh di sini. Oke, saya jelaskan. Untuk cloud ini sebagai internet, yaitu PCOS asli yang terhubung dengan hotspot dari HP menggunakan adapter virtual host only network-nya dengan IP 192.168.1.3. Lalu untuk IDS firewall sebagai router ini memiliki 3 adapter, yaitu untuk adapter pertama yaitu yang terhubung dengan internet atau terhubung dengan OS asli, yaitu menggunakan host only adapter dengan IP 192.168.1.3. Dan untuk adapter 2 yaitu terhubung dengan Windows XP dengan adapter internal network dengan IP 10.252.0.2 dan adapter 3 yang terhubung dengan DMZ server, yaitu menggunakan adapter internal network dengan IP 10.252.2.2. Oke, untuk Windows XP ini sebagai klien dengan adapter internal network menggunakan IP 10.252.0.3. Dan juga untuk DMZ server sebagai server menggunakan adapter internal network dengan IP 10.252.2.3. Oke, sekarang saya jelaskan alurnya. Nanti di sini firewall karena menggunakan gateway dari IP PCOS asli, jadi bisa tersambung dengan internet. Lalu di sini akan menyalurkan internet dari sini di semua perangkat. Jadi ini dan ini nanti bisa tersambung dengan internet. Lalu di DMZ kita download install Apache, install web, FTP dan juga telnet. Nah, di situ nanti kita atur dari firewall agar semua device atau klien dan server, klien internet bisa menggunakan layanan dari server. Oke, langsung saja. Kita pastikan dulu sudah tersambung internet. Lalu kita masuk control panel, network and internet, network and sharing center, change adapter net. Setting. Oke, pada WiFi pastikan tersharing ya. Klik kanan properties. Kita tunggu lalu sharing. Nah, di sini centang dan pastikan home networking koneksinya adalah virtual host only network. Kita oke. Lalu untuk virtual host only networknya kita properties, klik kanan properties, pada internet protokol klik 2 kali. Nah, isikan sesuai topologi tadi yaitu 192.168.1.2. Kita oke. Lalu kita masuk ke IDS. Kita login sebagai root. Kita atur IP-nya nano etc networking interface. Kita enter. Nah, untuk NP0S3 ini adalah adapter 1, yaitu host only tadi yang terhubung dengan internet menggunakan address 192.168.1.3 dan gateway-nya ini adalah IP dari PCOS asli tadi yang sudah terhubung internet. Untuk NP0S8 ini adalah adapter internal network yang terhubung dengan klien tadi. Addressnya 10.252.0.2 dan menggunakan network 255.0.0. Lalu untuk NP0S3 ini adalah adapter ketiga yang terhubung dengan DMZ server internal network juga menggunakan address 10.252.2.2. Oke, untuk semua IP di sini sudah sesuai topologi ya. Lalu kita save, Ctrl X, Y, Enter. Jangan lupa di restart konfigurasinya. Ini .d networking restart. Oke, sambil menunggu kita masuk ke DMZ ya. Ini sebagai root. Lalu sama kita lakukan nano, kita cek IP-nya. Interface. Enter. Nah, di sini itu DMZ menggunakan ini adapternya yaitu internal network ya dengan address 10.252.2.3 dan gateway-nya ini adalah IP dari IDS adapter yang ketiga yang terhubung dengan DMZ tadi.
Jangan lupa di save, Ctrl X, Y, enter, lalu di restart juga. Sambil menunggu kita masuk ke klien, masuk ke start, control panel, network and internet connection, network connection. Kalau ada koneksi ini klik kanan, properties, lalu pada internet protokol klik 2 kali dan isikan IP-nya seperti ini, 10.252.0.3. Dan untuk default gateway-nya ini adalah IP dari IDS firewall adapter yang kedua yang tadi terhubung dengan ini kliennya. Kita oke. Kita cek di CMD apakah sudah berubah dengan perintah ipconfig. Nah, sudah sesuai ya dengan yang kita atur tadi. Kita masuk ke firewall. Nah, sudah, kita IPA, kita cek. Nah, sudah sesuai dengan yang kita atur tadi ya. Sekarang kita masuk DMZ server. Kita cek IPA. Nah, juga sudah sesuai. Oke, sekarang masuk di IDS firewall. Karena kita sudah mengatur gateway dari adapter 1 yang terhubung dengan internet, harusnya ini sudah bisa terhubung dengan internet. Sebelum kita cek internet, kita cek dulu koneksi semua di semua klien dan juga server. Ping 10.252.2.3 ini adalah IP dari DMZ. Nah, TTL, lalu kita ping internetnya 192.168.1.2. Nah, internet TTL, lalu kita ping internal networknya ping 10.252.0.3. Nah, sudah TTL. Berarti semua device yang ada pada topologi sudah terhubung, tapi belum terhubung internet untuk DMZ dan internal. Sekarang kita ping dulu di IDS apakah terhubung dengan internet. Kita tunggu sebentar. Oke, TTL berarti untuk IDS server sudah terhubung dengan internet. Nah, sekarang kita akan menyalurkan internet tersebut di DMZ dan juga internal network. Oke, sebelum itu kita lihatkan repositori saya. CAPT source list. Nah, di sini saya menggunakan repositori Debian Kartolo SBY data utama NetID, dan untuk DVD-nya saya nonaktifkan ya. Keduanya. Jangan lupa di Ctrl X, ya enter. Lalu setelah kita mengatur repositori, kita apt get update. Karena saya sudah mengupdate-nya, jadi tidak usah. Di sini saya menggunakan aplikasi atau apt install iptables persistent. Nah, ini adalah agar kita menggunakan state yang ada pada soal nanti itu bisa cepat, jadi hanya dalam satu file saja. Sama untuk menyalurkan internet juga bisa. Kita enter. Tarik, kita minimize dulu semuanya. Masuk IDS. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi tampilannya adalah seperti ini. Langsung saja kita masuk cd etc iptables, kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini ada dua file, yaitu rules v4 dan juga state. Untuk pertama kali mendownload iptables persistent ini, untuk otomatisnya adalah hanya ada rules v4-nya. Untuk file state-nya kita buat sendiri. Kita masuk dulu ke nano rules v4. Nah, atur di sini seperti ini. Untuk post routing yaitu
10.252.2.2 ini adalah adapter yang kedua dari jadi terhubung dengan DMZ Kitama Squared agar bisa terhubung internet. Lalu untuk 0.2 ini adapter ketiga terhubung dengan klien, jadi Kitama Squared. Jangan lupa di Ctrl X, di Enter, lalu di restart menggunakan perintah iftabs restore rules v4. Oke, kita enter. Sekarang kita coba cek ke firewallnya apakah sudah terhubung internet. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah TTL berarti DMZ sudah terhubung internet. Lalu untuk internet kita ping juga .com. Nah, sudah terhubung internet. Oke, jadi untuk semua device yang ada pada topologi ini sudah terhubung dengan internet semua ya, untuk DMZ dan juga Windows XP. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ini. Install Apache Pro FTPD dan Telnet, install FTP web server dan juga Telnet pada DMZ server. Kita masuk ke DMZ, kita lihat dulu repositorinya. Nah, di sini sama, saya menggunakan repositori yang sama dengan IDS tadi, dan untuk DVD-nya sudah saya nonaktifkan. Jangan lupa di save, Ctrl X, Y, Enter, lalu apt get. Setelah kita mengatur repositori, karena saya sudah mengupdate jadi tidak usah, langsung saja apt get install Apache 2, sebentar ya, Apache 2 Pro FTPD dan juga Telnet. Enter. Tunggu sebentar. Oke, karena saya sudah menginstal, jadi tampilannya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita atur. Sekarang dengan ini, kan tadi sudah IDS-nya sudah di ping semua koneksi di internal dan juga DMZ dan juga ping Google sudah terhubung. Berarti semua device sudah terhubung dalam satu jaringan. Jadi otomatis sudah bisa mengakses layanan dari Telnet, FTP dan juga web server. Nah, tapi di sini kita menggunakan stat ini sesuai pada soal stat 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 5, 6, 7. Ini caranya, jadi nanti akan sesuai dengan ini ya, kita statnya masuk ke IDS. Di iftabs ini kita nano stat, kita enter saja. Ini mula-mula kosong, jadi saya ini membuat menulis ini semua. Saya jelaskan untuk stat 1 internet bisa ke DMZ menggunakan ini. Ini adalah IP dari internet. Jika bisa ping DMZ, lalu kita accept. Untuk stat kedua, internet bisa ping klien. Oke. Ini NP03 ini adalah IP dari internet, dan stat ini ping klien juga bisa. Ping klien dan ping IDS ini. Oke. Lalu untuk ini ping klien ini ya, NP0S3 bisa ping klien ini NP0S8, adapter yang kedua kan ya. Untuk stat ketiga ini, klien bisa ping DMZ. Sini set ini bisa ping DMZ dan juga bisa ping IDS dan IDS. Oke, menggunakan ini untuk yang ping IDS dan juga ini ping DMZ ya. Lalu stat keempat, stat tidak diperbolehkan dari DMZ server ke semua. Nah, ini tidak bisa
yang ada sendiri, tidak bisa internet, internet. Oke, mohon maaf tadi kepotong karena saya masih menggunakan screen cache. Oke, langsung saja kita lanjut. Untuk NP0S3 ini yang tidak bisa ping ke internet, ya. Untuk ping ke klien tidak bisa menggunakan yang di bawahnya, yang di tengah-tengah, dan untuk tidak bisa ke firewall adalah yang di bawah sendiri. Oke, kita lanjut untuk state kelima, yaitu state diperbolehkan dari firewall internet. Jadi tidak bisa ping IDS ke klien, tidak bisa ping IDS ke intranet network ya, ke klien ya. Ini ada tablisnya. Lanjut nomor 5, buat jaringan 192.168.1.2 yaitu OS asli, tidak akses web, FTP tapi tidak bisa akses telnet. Sini saya menggunakan ini, yang bisa akses, yang tidak bisa akses telnet ini. Di sini telnet di drop dan jadi webnya diakses di sini. Oke. Lalu untuk jaringan 192.168.1.2 tidak bisa ping DMZ. Nah di sini, nah ini 1.2 tidak bisa ping DMZ di drop ya. Karena ini soalnya kan pada state 1 dan state 6 ini sama ya. Nah, oh iya tidak boleh. Berarti memang berbeda, oke? Kita lanjut ya. 1 sama 6 ini beda, 6 tidak boleh dan 1 ini boleh. Jadi di sini bingung ini untuk drop sama accept. Yang ini bisa akses, kalau kita akses yang ini drop. Jadi soalnya ini saya agak bingung, yang 1 sama 6 ini agak sama. Gak apa-apa, kita lanjut saja. Untuk nomor 7, jaringan internal bisa akses web, FTP dan telnet. Otomatis kan tadi sudah saya jelaskan, sudah bisa klien dan IDS sudah bisa akses secara otomatis. Oke, jadi seperti ini. Langsung saja kita save, Ctrl X, di enter, dan jangan lupa di restore state. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penguji cobaan, yaitu untuk state 1 diperbolehkan dari internet ke DMZ. Maaf agak ngelag ya, karena ini melaksanakan 3 OS dalam satu PC laptop. Oke, ini state diperbolehkan dari internet ke DMZ. Kita masuk ke CMD dulu. Nah, sini diperbolehkan internet ke DMZ. Ping harusnya kan bisa 252.2.3. Ini adalah IP DMZ. Nah, di sini pada percobaan state yang pertama saya gagal ya, tidak apa-apa, saya akui. Lalu untuk state kedua, tidak diperbolehkan dari internet ke IDS dan internal. Ping 192.168.1.3 ini adalah IDS, harusnya tidak bisa. Nah, tidak bisa ya. Lalu untuk internal, ping 10.252.0.3. Nah, tidak bisa. Jadi untuk state yang kedua, saya berhasil melakukannya, tidak bisa ping IDS dan juga tidak bisa ping internal. Oke, kita lanjut state ketiga, diperbolehkan dari internal ke DMZ dan IDS firewall. Oke, kita masuk ke internalnya. Melek. Kita ping, diperbolehkan DMZ. Kita ping DMZ dulu. Ping 10.252.0.2. Ini adalah IP dari DMZ. Internal ke DMZ. Ke DMZ ini ping 10.252.0.3.
2.3 TTL ya untuk DMZ. Dan untuk IDS firewall ping 10.252.0 252.0.3. Nah, TTL. Oke. Nah, 10.25.2.0.2 ini adalah IP dari IDS firewall ya. 10.252.0.2 firewall sudah berhasil, dan untuk tadi ping DMZ-nya ini juga sudah berhasil. Jadi untuk yang stat ketiga sudah berhasil, kita lanjut stat keempat. Diperbolehkan dari DMZ server, tidak diperbolehkan dari DMZ server ke server internal firewall dan internet. Jadi DMZ tidak bisa ke semua ya. Bentar, kita clear dulu. Ping internal 10.252.0.3. Nah, tidak bisa. Lalu ping IDS 10.252.2.2. Nah, tidak bisa. Lalu ping internet 192.168.1.2. Nah, juga tidak bisa. Jadi untuk stat keempat sudah berhasil saya lakukan. Lalu saya buktikan, maksudnya untuk stat kelima tidak diperbolehkan dari firewall internal network. Kita masuk ke IDS firewall, tapping 10.252.0.3. Nah, tidak bisa. Berarti untuk stat kelima sudah bisa berhasil saya buktikan. Lalu untuk yang nomor 5 ini buat jaringan 192.168 bisa akses web, FTP, tapi tidak bisa akses telnet. Ini adalah OS asli ya. Sebelumnya kita masuk ke IDS dulu, kita restore untuk rules v4. Oke, kita masuk Chrome pada OS asli. Kita akses web, apakah bisa? Sabar, agak naik. Responding. Nah, sudah mulai proses. Langsung saja kita masukkan sabar ya, agak nge-lag sampai not responding, ini parah banget. Oke, mohon maaf karena tadi nge-lag parah, jadi screen case otomatiknya otomatis berhenti karena mikrofonnya tidak berfungsi. Langsung saja kita coba tes kembali. 92.168.1.3 karena ini adalah IP IDS yang terhubung dengan internet. Kita tunggu. Responding. Nah, sudah bisa masuk atau bisa akses web ya pada OS asli pada jaringan 192.168.1.2 ya. Oke, kita lanjut untuk tes FTP-nya. Masuk ke network saja. FTP /192.168.1.3. Kita enter dan kita tunggu.
Nah, untuk FTP sudah bisa diakses oleh jaringan OS asli ya, jaringan 1.2. Lalu kita cek telnet. Sebelum cek telnet, kita restore dulu yang state ya. Saya menggunakan putih ya, tidak bisa menggunakan telnet pada CMD karena bermasalah. Jadi saya menggunakan putih untuk cek telnetnya. Oke, masuk. Kita masukkan IP-nya di 1.3, open. Sama saja kok, putih sama telnet. Kan untuk meremote gunanya. Kita tunggu sebentar ya. Kalau lama ini biasanya tidak bisa ya, berarti sudah sesuai. Nah, network error correction timeout berarti tidak bisa akses telnet. Sudah berhasil ya untuk ini state yang ke-6. Oh, ke-5 kalau nggak salah. Kita lihat saja. State yang ke-5 sudah berhasil, akses web bisa, FTP bisa, telnet tidak bisa pada jaringan 1.2. Lalu pada jaringan 1.2 tidak bisa melakukan ping ke DMZ. Langsung saja kita lakukan ping 10.252.2.3 tadi DMZ ya. Enter. Kita tunggu. Nah, tidak bisa ya untuk ping ke DMZ, berarti untuk state nomor 6 ini sudah bisa saya buktikan. Lalu state yang terakhir yaitu buat jaringan internal bisa akses web FTP dan telnet. Oke, langsung saja kita masuk ke XP-nya. Kita silang. Kita klik start internet, kita cek webnya. Langsung saja kita di sini ketikkan IP dari servernya, diambil servernya karena kita mengakses layanan dari sana server. Kita enter. Kok 10.50? 10.252 ya, maaf. 252.2.3. Nah, sudah bisa akses web dari server ya, dari DMZ tadi. Lalu kita masuk ke network, kita cek FTP-nya. FTP 10.252.2.3. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah bisa untuk akses FTP ya di internal network ini. Lalu yang terakhir kita tes telnet dan harus bisa. Telnet 10.252.2.3. Kita enter. Nah, langsung bisa remote ya. Oke. Berarti untuk state ke-7 yaitu internal bisa akses web, FTP dan telnet sudah kita buktikan dan berhasil. Oke. Saya rasa untuk pengerjaan praktikum kedua IPTEP Plus dari saya sudah bisa dan sudah jelas. Saya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan seperti nge-lag ataupun video delay dari saya, karena itu memang kekurangan dari laptop saya dan juga aplikasi Screencast O-Matic. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.